menjadi sebuah tempat pemujaan dan persembahan kepada dewa. Tampak seorang penggembala sedang menyembah dewa itu. Bencana di Tebes sungguh dahsyat. Aku tidak mengira apa yang kulakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu mengakibatkan bencana sebesar ini. Hasil bumi hancur, ternak-ternak yang kugembalakan pun mati oleh penyakit. Begitu juga dengan bayi-bayi di dalam kandungan ibunya. Aku merasa bersalah atas peristiwa ini. Tak dapat kutanggung penyesalan di hatiku. Lihatlah, sang Raja Tebes bingung. Lalu dikirimkanlah Kreon untuk menanyakan hal ini kepada dewa. Apa gerangan penyebab bencana yang sungguh dahsyat ini? Ada kabar bahwa bencana terjadi karena pembunuh Raja Laius belum mendapatkan balasan atas tindakannya. Raja semakin bingung dan rakyat ikut bingung. Akhirnya, ada keputusan untuk memanggil sang peramal yang sungguh hebat, yaitu Tiresias. Tiresias seorang ahli nujum dan mengetahui segala hal yang terjadi di Tebes, datang untuk menghadap Raja Oedipus. Lihat, dia datang. Apa yang akan dia katakan? Aku tahu, dia akan mengatakan kalau akulah penyebab semua ini. Tapi, belum saatnya aku berbicara sebenarnya. Setelah penggembala itu pergi menyampaikan apa yang dia ingin katakan, pergilah dia dengan cepat meninggalkan tempat itu. Tiresias lalu masuk ke dalam tempat pemujaan dewa. Apa yang dia ingin ketahui? Raja yang tidak tahu apa-apa dan raja yang seolah-olah tahu akan segalanya. Mungkin telah tiba waktunya kebenaran diungkap dan rahasia tersingkap. Tapi, aku sebenarnya menolak untuk mengungkapkan kebenaran itu, karena bencana dan kesedihan akan menyelubungi negeri ini lebih dalam. Aku telah menolak keinginan Oedipus, dan seperti yang kusangka, dia marah dan menuduhku seorang makhluk yang menyedihkan, berhati batu, dan keras kepala. Tidak cukup dengan penghinaan itu saja, dia bahkan mengejek kebutaanku. Kebutaan yang membuatku dapat melihat segala yang tersembunyi dan mengetahui kebenaran. Sungguh, itu sebuah penghinaan yang menyakitkan yang membuatku geram dan mengatakan kebenaran yang terarang itu. Ya, akhirnya kukatakan siapa pembunuh Raja Laius dan pembawa bencana negeri Tebes. Kukatakan dengan tegas, pembunuh itu adalah tidak lain dari Raja Oedipus sendiri. Dia tidak percaya, malah semakin marah dan menuduhku bersekongkol dengan Kreon saudari istrinya untuk menjatuhkan dia dari kekuasaan negeri Tebes. Dia menuduhku di depan semua rakyat Tebes, suatu penghinaan besar terhadapku. Hal ini tidak dapat kumaafkan. Akhirnya mulutku tidak dapat kuhentikan untuk mengatakan aib yang telah dia lakukan dan tidak pernah dia sadari. Kukatakan padanya bahwa dia telah mempunyai anak dari wanita yang seharusnya dia tidak nikahi, dan keduanya adalah aib besar karena istrinya adalah ibunya sendiri dan anaknya adalah adiknya sendiri. Aku ungkapkan itu berserta kutukan yang tidak akan dapat dia hindari. Dia bisa melihat, berkuasa, dan kaya, tetapi itu semua akan berubah dengan kebutaan, melarat, lemah, dan dia akan melata di negeri-negeri asing. Akhirnya, apa yang seharusnya terjadi memang harus terjadi. Dengan melakukan itu, tidak ada lagi yang aku sembunyikan. Tiresias segera meninggalkan tempat itu, dan tidak lama kemudian, Kreon datang dengan muka penuh kemarahan. Oedipus, kau menuduhku berkhianat dan bersekongkol dengan Tiresias untuk memberi ramalan palsu, dan kau menuduhku tanpa membiarkan aku berbicara. Apa? Mendengarkan bahwa kau bukan penjahatnya? Aku memang bukan penjahat. Aku punya bukti-buktinya. Jelaskan padaku. Kau yang mendesakku untuk memanggil peramal itu. Saat dia di sini, dia menuduhku membunuh Laius. Tuduhan yang telah kalian sepakati bersama. Kalau itu yang dia katakan, aku hanya mendengar darimu. Lagi pula untuk apa aku berbuat demikian? Itu tidak benar dan gila aku tak setia. Pikirlah, mana yang harus dipilih, memerintah dalam ketakutan atau tidur nyenyak sampai memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seorang penguasa. Aku selalu memilih yang kedua. Mengapa harus sia-siakan hidup semacam itu demi sesuatu yang lebih tinggi, namun menjadi jahat meraihnya? Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada Orakel. Kalau kau mendengar aku berkomplot melawanmu, bunuhlah aku. Tidak adil kau menuduh tanpa bukti yang teruji. Kesedihan yang akan menimpa orang mendorong ke samping sahabat-sahabatnya yang setia. Aku tidak percaya ucapanmu. Hatimu busuk sampai ke jantung. Kau
kau menuduhku dengan tidak benar, dan kau takkan bisa membunuhku sampai kau membuktikan kebenaran tuduhanmu. Kau berani mendikte apa yang harus kulakukan. Kau yang melakukan pengkhianatan, maka kau harus patuh. Wahai, mengapa kalian bertengkar saat bencana menimpa negeri ini? Tenangkanlah amarah kalian berdua. Pergilah Kreon sebelum amarahmu semakin meluap. Saudariku, suamimu menghendaki kematianku. Sebab ia tertangkap basah berkomplot menjatuhkan aku dari singgasana. Demi Zeus, biar aku dikutuk kalau aku pernah berpikir melakukan itu. Hormati sumpahnya itu, Oedipus, sebab itu bukan sumpah yang ringan. Pikirkanlah lagi perintahmu. Baiklah, aku menghormati keinginanmu. Aku tak akan menghukum orang ini, meskipun resikonya nyawaku atau pembuangan diriku yang memalukan. Tapi aku akan tetap membencinya, bahkan dari alam kubur sekalipun. Kulihat kau menyerah dengan terpaksa, namun bila kemarahanmu telah hilang, kau akan sangat menyesali kata-katamu. Sebab kaulah bukan orang jahat. Orang sepertimu akan menimpa hukuman kepada diri sendiri. Diamlah, tinggalkan aku sekarang, sebab aku tak tahan melihatmu. Aku akan pergi. Kau telah memperlakukan aku secara tidak adil, tetapi aku tahu perasaan orang-orang lain terhadapku. Kreon lalu berbalik dan pergi, mendidih oleh amarah. Tuanku, apa sebab kemarahan dahsyat ini? Karena ia memfitnahku dan berkomplot untuk menjatuhkanku. Katanya, akulah yang telah membunuh Laius. Saudaraku sendiri yang mengatakan itu. Ia memanggil peramal sok pintar itu untuk mengatakannya. Peramal apa? Semua itu omong kosong. Raja Laius pernah diramal akan mati di tangan putranya, tetapi kenyataannya ia mati oleh para penyamun. Sedangkan putranya, sebelum berusia 3 hari, dia ikat kakinya dan dia serahkan kepada seorang abdinya untuk dibuang di lereng gunung. Itulah sebabnya kau tidak perlu mempercayai peramal dan ramalan, sebab yang tidak diinginkan para dewa untuk tersembunyi akan muncul ke permukaan suatu ketika. Ucapan itu sempat menenangkan hati Oedipus, tetapi keraguan segera muncul. Ia mulai bertanya dalam hati, benarkah Laius mati oleh para penyamun? Dan mungkinkah anak itu masih hidup? Keraguan itu pun ia tujukan pada Jokasta. Tidak mungkin. Orang yang selamat dari peristiwa itu mengatakan demikian. Ia tidak mungkin berdusta. Sedang anak itu, dia pasti sudah dimakan binatang. Kalaupun hidup, dia pasti cacat karena penggelangan kakinya ditusuk besi. Benarkah demikian? Pergelangan kaki anak itu ditusuk besi? Ada apa, tuanku? Mukamu terlihat pucat. Jangan bertanya. Kumohon, ceritakan tentang Laius. Berapa usianya? Dan seperti apa wajahnya? Dia tinggi, rambutnya mulai kelabu, dan wajahnya bukan tak mirip denganmu. Oh dewa, aku takut seluruh kutukan yang baru saja kuucapkan akan menimpaku. Aku khawatir orang buta itu memang peramal. Dan katakan, orang yang menjadi saksi itu, di mana dia sekarang? Ia memohon agar dikirim menjadi pengembala jauh dari kota, dan aku mengabulkan permohonannya, karena ia seorang pelayan setia, tuanku. Suruh pengawal mencari dan membawa ia ke sini. Suruh juga membawa pengembala yang membuang anak itu di gunung. Baik, tuanku. Tapi apa yang kau inginkan dari orang-orang ini? Apa yang kuinginkan dari mereka? Kebenaran, Jokasta. Kebenaran. Tahukah kau mengapa aku sampai ke Tebas ini? Aku pergi ke Apollo, mengatakan aku menanggung beban kutukan berat, ditakdirkan membunuh ayahku, mengawini ibuku, dan mempunyai anak yang tak akan ditengok orang. Dalam pelarianku, aku sampai di tempat Laius terbunuh. Di persimpangan jalan yang terkutuk itu, aku berjumpa dengan seorang bentara, dan di belakangnya sebuah kereta roda 4 yang indah. Di dalam kereta duduk orang tepat seperti yang kau gambarkan tadi. Ketika aku mendekat, kereta dan orang di dalam kereta itu dengan ponga menyuruhku minggir sambil menyumpahiku. Karena tersinggung, aku terus berjalan tanpa menepi. Jalan itu sempit, dan ketika mereka mendekat, orang tua itu mengangkat tangannya dan melecut wajahku dengan cambuknya
yang berat. Untuk mengembala diri, aku memukulnya sekuat tenaga dengan tongkatku. Ia jatuh terjengkang dan mati di atas bebatuan. Yang lain-lain mengeroyokku dan aku mengalahkan mereka juga. Kini, bila orang yang kubunuh itu adalah Laius, aku. Kau pembunuh, Oedipus. Kau bunuh Laius, suamiku, Raja Tebes. Hal itu mungkin saja. Aku tak tahu lagi, Jokasta, apa yang harus aku lakukan. Terkutuklah engkau bila memang benar kau membunuh Laius. Jokasta, ampuni aku. Aku tidak tahu bencana apa lagi yang akan menimpa aku. Tidaknya ramalan tentang membunuh ayahmu tidak benar. Kalau kau membunuh suamiku, tentang mengawini ibumu, aku harap itu juga tidak benar. Kalau benar, kau akan menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini. Aku takut akan kebenaran yang mulai terlihat ini. Aku merasakan jantungku berdebar. Tidak heran jantungmu berdebar. Bila benar kau membunuh Laius, rakyat akan marah dan Tebes akan menghukummu. Mengapa kau lakukan ini terhadapku? Adakah kesalahanku atau suamiku Laius kepadamu? Aku tidak tahu. Kita tunggu saja kebenaran dari mulut pengembala itu. Lihat, dia sudah datang. Kita akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Itukah orangnya? Sepertinya aku mengenalnya. Wahai pelayan Laius yang setia, kau kami panggil untuk mengetahui kebenaran. Kebenaran apakah Gerang Ratu? Hamba adalah seorang pengembala yang tidak tahu apa-apa. Kau adalah orang yang mengetahui tentang Laius yang dibuang untuk menyelamatkan Tebes dari takdir kejam. Sekarang katakan, apakah anak itu benar-benar sudah mati? Mengapa engkau menanyakan akan hal ini, Yang Mulia? Lebih baik aku mati saja. Kau akan mati sekarang, orang tua, kalau kau menyembunyikan kebenaran dariku. Semoga para dewa mengasihiku sekarang, sebab saat kebenaran mengerikan itu telah datang dan aku harus bicara. Sudah datang kepadaku juga, dan aku harus mendengarmu bicara. Anak itu masih hidup, Yang Mulia. Aku memberikannya kepada seorang dari Korintus, pengembala Raja Polybus. Aku melakukan itu sebab aku tak sampai hati, Yang Mulia. Anak itu selamat, tetapi hanya untuk membawa bencana lebih besar. Sebab bayi itu adalah Yang Mulia sendiri. Dan ketahuilah, dari semua orang yang pernah dilahirkan, kaulah yang paling malang. Jadi benar kaulah anak itu. Oh dewa, ampunilah aku. Aku mengawini anakku sendiri dan mempunyai anak darinya. Sungguhkah ini? Sekarang semua terang cahaya. Cahaya, kataku. Semoga aku tak akan melihat cahaya siang lagi setelah terbukti aku dilahirkan oleh orang tua larangan, tidur dengan pasangan larangan, dan membunuh orang larangan pula. Mengapa kau menikahiku hanya untuk membawa rasa malu dalam keluarga dan negeri ini? Mengapa kau dilahirkan dari kandungan ini? Mengapa kau tidak mati saja saat itu? Kau seharusnya menjadi anak yang tidak pernah ada keberadaannya. Jokasta, kata-katamu sungguh kejam. Aku tidak minta untuk dilahirkan ke dunia ini. Mana aku mengetahui tentang takdir yang akan menimpa diriku. Jangan salahkan aku atas perbuatan yang tidak sengaja dan tak kuhendaki untuk terjadi. Aku tidak meminta untuk mendapatkanmu sebagai istriku yang ternyata adalah ibuku sendiri. Kau juga bersalah karena kau mengandung aku. Begitu menusuknya ucapanmu. Kalau aku tahu ramalan itu akan seperti ini jadinya, akan kukutuk rahimku sendiri. Tapi tidak, aku mengutuk kau yang masih hidup dan menjadi duri dalam daging. Kau sumber bencana. Kalau kau tidak membunuh Laius, negeri ini akan aman. Kau tidak akan seranjang dengan ibumu dan memiliki anak-anak darinya. Terkutuklah kau dan semoga semua kutukan yang kau keluarkan dari bibirmu akan menimpa dirimu. Jika tidak... Belum menyelesaikan kata-katanya, Jokasta langsung pergi. Kau penyebab bencana ini terjadi. Karena keteledoranmu dan rasa kasihanmu, takdir kelam itu menjadi kenyataan. Kubunuh kau. Oedipus memukul pelayan itu sekuat-kuatnya dengan tongkatnya.
Tiba-tiba, Jocasta menyerbu Oedipus dan menusuk matanya dengan sebilah ranting kayu. Oedipus, Jocasta. Ah. aku yang akan melakukannya. Melihatlah dalam kegelapan, Oedipus. Karena itu yang pantas untukmu, karena kau memang buta sejak dulu. Terkutuklah kau Jocasta, kau juga akan mati dalam penderitaan yang panjang. Kutuklah aku terus, Oedipus, karena sebentar lagi akan kucari anak-anak yang terlarang untuk dilahirkan ke dunia ini. Kau seharusnya beruntung, karena kau tak kuizinkan melihat kematian anak-anak haram itu di tanganku. Hahaha. Jocasta lari pergi melaksanakan niatnya. Jocasta, di mana kau? Jangan melakukan Jocasta. Anak-anak itu tidak tahu apa-apa. Jocasta, deritaku sungguh tiada tara. Sudah begitu kejam, takdir yang mempermainkan aku masih juga tidak dibiarkannya. Aku menyiksa diriku sendiri. Jocasta, mengapa tidak kau biarkan saja aku mati? Walaupun nanti aku tak berani melihat ayahku, monumen-monumen suci, dan mengingat kebahagiaan yang kurasa di kota ini. Haruskah aku mati di tanganku sendiri? Kau bunuh diri pun percuma, wahai raja yang cahayanya sudah diambil darinya, karena kau harus menjalani takdir yang diramalkan oleh Tiresias. Kau akan menjadi buta seperti yang sudah terjadi, melarat dan lemah melata di negeri-negeri asing. Itulah jalan hidupmu. Pergilah Oedipus, perjalananmu masih jauh. Oedipus pergi meninggalkan Thebes. Sementara itu, Jocasta masih berupaya mencari anak-anaknya untuk membunuh mereka. Di mana kalian, anak-anakku? Anak-anak yang seharusnya tak kumiliki. Kemarilah, ada kebahagiaan nantimu. Hades sudah menunggu di depan gerbangnya. Hades menanti kalian. Hades menanti kalian. Ratu Jocasta, kau tidak akan pernah bisa membunuh anak-anakmu. Takdir kejam sudah menanti mereka dengan jalannya sendiri, tak membutuhkan bantuan tanganmu. Sungguh kasihan Ratu ditakdirkan mati dalam kesengsaraan, kematian yang lamban dan menyakitkan dalam kegilaan. Di suatu tempat, Jocasta! Oedipus,